Halo, Assalamualaikum anak solih-solihah kelas 5. Hari ini kita akan belajar matematika materi pecahan. Dulu di kelas 4 kalian sudah belajar materi ini. Nah, yang pertama, kita coba lihat di layar. Di sini sudah ada macam-macam pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persentase. Nah, pecahan campuran itu bisa loh diubah menjadi pecahan biasa. Pecahan desimal juga bisa diubah menjadi pecahan biasa. Persentase juga bisa diubah menjadi pecahan biasa. Dari pecahan biasa juga bisa diubah ke desimal. Pecahan campuran juga bisa diubah ke desimal, begitu pula juga yang persentase. Nah, Bu Erina akan menjelaskan tentang mengubah bentuk pecahan. Ini juga sudah pernah dijelaskan di kelas 4, kita ingat kembali ya. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh, 2/1/3. Coba diingat. Nah, di sini bagaimana cara mengubahnya? Yaitu dengan mengalihkan penyebutnya, yaitu 3, dengan bilangan yang ada di depan sini, 2. Setelah dikalikan, kemudian dijumlahkan dengan pembilangnya. Kita hitung ya, 3 dikali 2, 6. Ditambah 1 berarti 7. Kita tulis sebagai pembilang 7-nya. Terus menyebutnya berapa? Menyebutnya sama dengan yang awal, yaitu 3. Jangan diubah. Sehingga 21/3 itu sama dengan 7/3. Kita lanjutkan. Contoh kedua, 4/5. Sama, yang 5 dengan yang 4 ini kita kali, kemudian kita tambah. Nah, 5 kali 4 berapa anak-anak? Betul, 20. Kemudian ditambah 4, hasilnya 24. Lalu penyebutnya kita tulis 5, betul sekali. Contoh yang kedua, nah Bu Erina lanjutkan. Ini pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa itu tadi kan bentuknya yang 7/3, 24/5, ini pecahan biasa. Pecahan campuran itu yang seperti 21/3, 44/5. Pecahan biasa yang diubah menjadi pecahan campuran itu cirinya adalah pembilangnya atau bagian atas ini lebih besar dari penyebutnya. Kita lihat 11 lebih besar dari 5. Maka ini harus diubah menjadi pecahan campuran. 11 dibagi 5 kita peroleh 2, kita taruh di depan. Kemudian sisanya dari pembagian tersebut kita taruh sebagai pembilangnya. 11 bagi 5 kan kita peroleh 2. Maka masih sisa 1, kita tulis di sini. Penyebutnya tetap, yaitu 5. Mudah kan? Contoh kedua, 14/8. Kalau yang masih bingung, Bu Erina tunjukkan dengan menggunakan cara porokapit. Anak pasti ingat. 14 dibagi 8, kita buat seperti ini. 14 di dalam, kemudian 8-nya di luar. 14 bagi 8 kita peroleh 1, taruh di atas. 1 dikali 8, ketemunya 8. Kemudian kita kurangi, sisa 6. 1 hasilnya ini kita taruh di paling depan. Kemudian 6 ini kan sisanya kita taruh sebagai pembilang. Penyebutnya berapa Bu Erina? Tetap seperti tadi. Nah, tapi pecahan itu harus diselesaikan menjadi bentuk yang paling sederhana. Kita lihat 6/8 itu sudah paling sederhana belum ya? Oh belum Bu, karena masih bisa kita bagi. 6/8 itu bisa dibagi 2. Ya sudah, kita bagi 2. Nah, sehingga kita peroleh 1, satunya tetap 3/4. Sip, hebat sekali. Itu tadi cara mengubah pecahan. Dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kenapa kita belajar itu? Karena
Dengan belajar ini kita mengingat kembali materi pecahan untuk menghitung operasi bilangan. Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Perhatikan pertanyaan berikut ya. Ibu sedang berbelanja di pasar dekat rumah, kemudian ibu datang ke kios buah-buahan. Di kios tersebut, ibu membeli 21/4 kg buah apel dan 1/2 kg buah jeruk. Berat seluruh buah yang dibeli ibu adalah titik kilogram. Nah, tadi apelnya yang merah itu 21/4 kg, yang ini. Kemudian jeruknya 1/2 kg. Kalau yang ditanyakan adalah berat seluruh, maka kedua buah ini seharusnya dijumlahkan beratnya. Nah, inilah yang akan kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Simak video ini ya. Untuk pecahan dengan penyebut sama, menjumlahkannya itu sangat mudah. Kok begitu? Kalau sudah sama penyebutnya, kita cuma perlu menjumlahkan aja pembilangnya yang atas ini. 1/4 tambah 2/4, ya tinggal dijumlah aja pembilangnya. 1 tambah 2, jadinya 3/4. Itu kalau penyebutnya sama. Namun, jika penyebutnya berbeda bagaimana? Jika penyebutnya berbeda seperti ini, 1/2 tambah 2/3. Nah, penyebutnya yang ini 2, yang ini 3. Maka yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Bagaimana menyamakan penyebut? Maka kita harus mencari KPK-nya atau kelipatan persekutuan kecilnya. Baru kita sesuaikan pembilangnya dan baru bisa dijumlahkan. Contoh, kita selesaikan ya. Cari KPK dari 2 dan 3. Dulu di kelas 4 sudah belajar caranya dengan menggunakan tabel ataupun dengan faktorisasi prima, dengan pohon faktor. Boleh gunakan salah satu. Bu Erina di sini beri contoh untuk yang tabel. Yang ini 2, kemudian yang ini 3. Kita bagi. 2 dan 3 bisa dibagi angka yang sama tidak ya? Karena tidak ada, kita bagi dengan 2 dulu. 2 bagi 2 ini 1. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka ini tetap tulis 3. Selanjutnya, 3 ini juga harus diubah sampai hasilnya menjadi 1. 1 bagi 2 ini tetap 1. 3 bagi 3 ini 1. Kalau sudah 1 semua, maka kita peroleh KPK-nya dari 2 dan 3. Caranya gimana? Dikalikan yang bagian sini, ini kita kalikan, yaitu 2 dikali 3, kita peroleh 6. Atau kalian juga bisa menggunakan cara seperti ini, kelipatan dihitung satu-satu, tapi ini membutuhkan waktu yang agak lama. Kelipatan 2 berapa saja, kelipatan 3 berapa saja, baru dicari angka yang sama. Oh, ternyata angka 6, maka KPK-nya 6. Selanjutnya kita tulis, kita selesaikan di sini. Tadi kan 1/2 ditambah 2/3 sama dengan, kita samakan KPK-nya tadi 6, penyebutnya berubah jadi 6. Set. Lalu gimana? Kita cek ke sini. 2 supaya 6 itu harus dikalikan 3. Maka yang atas juga harus dikalikan 3. Lalu hasilnya tulis di mana? Di sebelah sini, 3. Dan kita tulis tanda jumlah. Cek lagi, 3 supaya 6 itu harus dikalikan 2. Maka yang atas ini juga harus dikalikan 2. 2 kali 2 kita peroleh 4. Kita jumlahkan. 3 tambah 4 itu 7. 7/6. Loh, kok 7 lebih besar dari 6? Maka ini harus diubah menjadi pecahan campuran. Kalau yang bingung boleh pakai cara yang tadi seperti Bu Rina. 7 dibagi 6 itu kita peroleh 1. 1 dikalikan 6, kita tulis 6 di sini, kemudian dikurang.
sisanya 1. Yang atas ini tulis paling depan, yang sisanya tulis di atas sebagai pembilang, penyebutnya tetap 6. Jadi 1/2 tambah 2/3 menghasilkan 1/6. Sip. Coba kita lanjutkan contoh yang kedua. Bagaimana kalau ada pecahan campuran itu dijumlahkan dengan pecahan biasa? Nah, gimana ya Bu Erina? Ini yang pecahan campuran harus diubah menjadi pecahan biasa dulu. Seperti tadi. Yuk, 4 kali 2, 8. Kemudian ditambah 1. Jadi 9. Nah, berarti yang 21/4 ini menjadi 9/4. Kemudian ditambah dengan 2/8. Nah, kalau sudah pecahan biasa gini, kita bisa menyelesaikannya. Loh, Bu Erina, penyebutnya ini berbeda. Maka kita harus samakan terlebih dahulu. Nah, sebentar, ini cari kelipatan dari 4 ya. Ibu Erina hapus, cari kelipatan dari 4 dan 8. 4 dan 8. Caranya bebas, boleh pakai tabel, boleh pakai pohon faktor, atau boleh juga seperti ini. Loh, kelipatan 4 dan 8 itu berarti 8 Bu Erina. Nah, kita ubah. Ini kita selesaikan di sini ya. Kita tarik garis ini sama dengan 9 per, ini tadi 9/4 tambah 2/8. KPK-nya berapa? KPK-nya 8. Iya, KPK-nya 8, betul sekali. Kita tarik. Sini penyebutnya berubah jadi 8. 4 supaya 8 itu kita kalikan 2. Maka atasnya juga dikalikan 2. 9 kali 2 berapa? Betul, 18. Kemudian kita tulis tanda tambahnya. 8 supaya 8 itu kali berapa? Betul, kali 1. Maka yang atas juga dikalikan 1. 2 kali 1 berapa? 2. Sih, hebat. Lalu kita jumlahkan. 18 ditambah 2 itu ketemunya 20/8. Loh, 20 lebih besar dari 8. Maka ini harus diubah menjadi pecahan campuran. 20 bagi 8 kita peroleh 2. Sisa berapa? Sisa 4/8. Nah, penyebutnya selalu sama. Loh, tapi ini belum sederhana karena 4 dan 8 ini masih bisa dibagi. 4 dan 8 bisa disederhanakan dibagi 4. Yang 2 itu tetap taruh depan ya. 4 bagi 4 tadi 1, 8 bagi 4 2, sehingga kita peroleh hasil dari 21/4 ditambah 2/8 adalah 21/2. Begitu anak-anak. Nah, kalian harus banyak mengingat bagaimana cara mencari KPK-nya atau kelipatan persekutuan kecilnya ya. Itu tadi contoh kalau yang satu pecahan campuran, satu pecahan biasa. Bagaimana kalau menjumlahkan dua-duanya bentuknya pecahan campuran? Nah, sebelum mencari kelipatan persekutuan terkecilnya, kita ubah dulu. Yang 21/6 ini kita ubah. 6 dikalikan 2 itu 12 ditambah 1. Jadi 13/6 ditambah, sekarang giliran yang 15/9.
kita kali, kemudian ditambah 9 kali 1 9, kemudian ditambah 5 menjadi 14/9. Lalu bagaimana caranya? Nah, yang ini kita pakainya tabel ya. 6 9. Kita bagi angka yang sama. Oh, bisa bagi 3 ini Bu Erina. 6 bagi 3 ini 2, ini 3. Sudah tidak bisa dibagi lagi angka yang sama. Ya sudah 2, kita bagi 2. Hasilnya 1, yang 3 tetap tulis 3. Bagi 3, yang ini tetap 1, yang ini 1. Sehingga KPK-nya dari 6 dan 9 itu ini dikalikan. 3 kali 2 kali 3, atau 3 pangkat 2 dikali 2. 3 pangkat 2 itu kan 9. 9 dikali 2, 18. Nah, maka ini kita ubah penyebutnya menjadi 18. 6 supaya 18. Kita kali berapa? Betul, kita kalikan 3. Maka ini juga dikalikan 3. 13 dikali 3, ketemunya 39. 9 dikali 18, 9 dikali 18, 9 supaya 18 itu dikalikan 2, maka yang ini dikalikan 2. 14 dikali 2, 28. Kemudian kita jumlahkan. 39 ditambah dengan 28. Berapa anak-anak? Betul, 67 per 18. Loh, 67 kan lebih besar dari 18, maka ini harus diubah menjadi pecahan campuran. Boleh pakai cara porogapit. Nah, kita cari 18 kali berapa yang mendekati 67? Berapa ya? Dicoba 18 kali 1, 18. 18 dikali 2 itu 36. 18 dikali 3 itu 54. 18 dikali 4 itu 72. Oh, berarti yang mendekati itu yang dikali 3. Nah, 18 kali 3 tadi 54. Kita tulis di sini. Kita kurangi. 7 kurangi 4, 3. 6 kurangi 5, 1. Oh, sekarang ketemu. 3-nya ini taruh depan, jangan lupa. Sisanya kita tulis sebagai pembilang. Penyebutnya sama, yaitu 18. Nah, ini sudah paling sederhana belum? Sudah, karena 13 dan 18 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Begitu. Jadi kuncinya ketika melihat penjumlahan pecahan, ada pecahan campurannya, itu diubah menjadi pecahan biasa dulu ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Ini kalau pecahan desimal bagaimana? 0,37 ditambah 0,5. Kita ubah ke penjumlahan bersusun, tapi harus meletakkan angka itu sesuai tempatnya, dan koma itu harus lurus, satu garis lurus. Seperti berikut ya. Nah, 0,37 kita tulis, kemudian 0,5. Kok 0,5 menjadi 0,50 Bu Erina? Nah, ketika kalian menuliskan, kemudian atasnya ada angka dan di bawah sini nggak ada angka, ini kan harusnya 0,5 nih. Yang ini seperti 0,5. Nah, ini di bawahnya angka 7 itu jangan sampai dikosongi, harus ditulis angka 0. Jangan sampai kosong. Setelah itu diapakan? Setelah itu dijumlahkan. Nah,
Komanya udah lurus ya. 7 tambah 0 tuh 7 dari belakang kita menjumlahkan. 3 tambah 5 8. Komanya lurus kan. 0 tambah 0 0. Oh, jadi 0,37 tambah 0,5 kita peroleh 0,87. Nah, gampang kan? Nah, ini adalah tugasnya untuk hari ini. Semuanya dikerjakan di buku tulis matematika dan di-upload di Google Form. Jangan lupa tulis nama kelas dan nomor presensi. Tugas yang pertama ini yang A itu ada di buku paket MTK-nya halaman 5. Nah, terus dilanjutkan di bawahnya mengerjakan bagian yang B itu. Oke? Sekian pembelajaran matematika hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.